Cinta. Fajar telah menyingsing. Pemandangan berbeda terlihat di sebuah kamar. Sepasang suami istri sedang berpelukan di bawah balutan selimut yang sama. Nara mengeliat kecil, mengumpulkan kesadarannya. Kelopak matanya mulai terbuka. Sayup-sayup, ia melihat pemuda tampan terlelap berbaring di sampingnya, mendekap tubuh mungilnya erat. Jantung Nara terpompa cepat saat mengintip tubuh polosnya dari balik selimut. Bayangan percintaan panas mereka semalam kembali terkenang. Bagaimana Milan membuatnya terkulai lemas dalam kungkungannya. Hingga ia merasakan seluruh tubuhnya remuk karena ulah suaminya. Semalam Milan benar-benar membuatnya tak bisa terlelap. Tenaga suaminya itu seakan tidak ada habisnya. Dengan perlahan, Nara melepaskan belitan tangan kekar Milan yang melingkar di pinggangnya. Dia harus segera pergi sebelum pemuda ini bangun dan kembali menerkamnya. Lagi pula, dia punya jadwal merias. Nara turun dari ranjang, melangkah pelan menuju kamar mandi untuk membersihkan diri. Setelah beberapa saat, Nara telah rapi, hendak pergi. Tinggal memakai kacamata yang ia letakkan di atas nakas. Nara telah hendak melangkah pergi, akan tetapi terhenti. Dia teringat jika dia selalu memberikan petuah move on pada Milan sebelum berangkat. Tangan gadis berkacamata ini menarik laci nakas, meraih pulpen dan kertas, kemudian mulai menulis kalimat. Lupakan pahitnya. Jangan lupakan pelajarannya. Temukan satu tujuan dan terus fokus dan jadikan alasan untuk harus meraih itu. Semangat! Setelah menulis kata, Nara meletakkannya di laci, menatap sekilas ke arah Milan yang terlelap, kemudian berlalu keluar dari kamar sebelum Milan bangun. Matahari baru merangkak naik. Nara baru saja menyelesaikan tugasnya merias calon pengantin wanita yang akan menjalani akad nikah. Dengan langkah gontai, gadis berkacamata ini meninggalkan ruangan membawa tas make up-nya. Nara merasakan tubuhnya remuk redam. Ia benar-benar sangat lelah dan mengantuk. Bagaimana tidak, Milan membuat bergadang semalaman. Sebelum pulang, Nara memutuskan untuk beristirahat sejenak. Duduk di tengah pesta yang belum dimulai. Manik mata Nara menatap orang-orang lalu lalang menyiapkan pesta yang tak lama lagi digelar. Hingga rasa kantuk itu semakin menyerang. Kelopak mata Nara mulai tertutup sayu, namun tersentak saat merasakan ada seseorang duduk di sampingnya, menyandarkan kepala di pundak Nara. "Saya?" seru Nara tersentak kaget. "Aku sangat merindukannya," ucapnya terdengar lirih. Tatapan Chelsea ke arah depan, tepat pada pemuda yang memegang kamera, saat ini bertugas sebagai pengganti Vino. Melihat itu, mengingatkan mereka pada Vino. Nara menghela nafas berat. Ia juga merasakan apa yang Chelsea rasakan. Kehilangan, kosong. "Nggak ada Vino, nggak seru, Ra," keluh Chelsea dengan suara bergetar. Air matanya selalu saja ingin turun jika mengingat pemuda itu, apalagi dia yang telah menyakitinya. "Dia masih kecewa, berikan dia waktu," ucap Nara sembari tangan Nara terulur mengusap rambut Chelsea dengan lembut. "Kita sudah bersama belasan tahun. Nggak mendengar suaranya, canda tawanya. Rasanya sangat aneh, sepi." Setetes air mata jatuh membasahi pipinya. Mengingat jika Vino selalu membuat mereka tertawa, memotret mereka, berjanji bersama, melakukan kegilaan bersama. Oh, dada terasa sesak jika mengingat itu semua. Nara menarik tubuhnya dari kepala Chelsea, beralih menangkup wajah sahabatnya. "Dia pasti juga merasakan sama seperti kita," tutur Nara sembari menyeka air mata Chelsea dengan ibu jari. "Semoga Vino kembali bersama kita lagi," harap Chelsea. Sungguh, Chelsea benar-benar takut jika sahabatnya itu tidak mau bersamanya lagi. "Jangan menangis lagi, dia akan kembali saat hatinya telah tenang," bujuk Nara. Chelsea menganggukkan, hatinya sedikit tenang. Tangannya pun mengusap kelopak matanya yang basah. Nara tersenyum tipis melihat Chelsea mulai tenang. Alis Chelsea berkelut dalam setelah menatap wajah Nara lekat. Kelopak mata sayu, kantung mata yang menggelap di balik kacamata, serta raut muka tak bersemangat membuatnya menjadi bertanya-tanya, apa yang terjadi pada sahabatnya ini? "Kau sakit, Ra?" tuding Chelsea. Tangannya lalu mengarah pada kening Nara untuk mengecek suhu tubuh gadis berkacamata ini. "Sakit," ulang Nara tak mengerti. "Wajahmu pucat banget." Mendengar itu, Nara seketika tersentak, membuang pandangannya.
agar Chelsea tak membaca mimik mukanya. Nggak mungkin dia bilang karena Milan yang membuatnya begadang semalaman. Aku nggak apa-apa, aku hanya lelah. Alibi Nara. Lelah? Sejak kapan kau lelah? Di dalam kamusmu kan tidak ada kata lelah. Cibir Chelsea melipat tangan di dada. Sangat tahu, di dalam hidup Nara tidak ada kata lelah. Jangan bohong, kau pasti sakit kan? Desak gadis cantik ini. Menganggap seperti biasa, Nara pasti mencoba menyembunyikan sakitnya. Nara mendengus, memutar bola mata malas. Ini semua juga karena kakakmu. Tenaganya gak ada habis-habisnya. Jerit Nara di dalam hati, mengingat bagaimana suaminya membuatnya lemas tak berdaya. Chelsea masih menatap Nara lekat seakan menyelidik. Aku hanya mengantuk. Tekan Nara. Mengantuk? Memang apa yang membuatmu kurang tidur? Rancau Chelsea terdengar sinis, masih tak percaya. Namun seketika manik mata Chelsea membulat sempurna. Teringat sesuatu jika Nara kan semalam menginap di rumahnya dan sekamar dengan Milan. Apalagi yang membuat pasangan pengantin bergadang dan kelelahan kalau bukan hal itu. Astaga, kau dan Kak Milan. Ada jeda sejenak. Sudah melakukan hubungan suami istri. Tebak Chelsea langsung tanpa basa-basi menatap lekat Nara. Oh, tidak. Chelsea bisa menebaknya. Blus. Seketika wajah Nara menjadi panas hingga semburat merah itu tampak. Hingga dia pun semakin salah tingkah dengan tatapan Chelsea yang seakan menyelidik. Jawab, Bra. Apa kalian sudah melakukannya? Desak Chelsea memegang bahu Nara, menanti jawaban dengan antusias. Nara menghela napas panjang, mengangguk samar. Memilih pasrah, Chelsea si cerewet ini tidak akan melepaskannya. Melihat Nara menjawab dengan anggukan, senyum terkembang di bibir Chelsea. Nara, kau hebat! Teriak Chelsea kegirangan, lalu mendekap erat tubuh gadis berkacamata itu. Saya... Nara mencoba berontak dalam pelukan Chelsea. Saya lepaskan. Pelukan terlepas, Chelsea beralih memegang pundak Nara. Aku sangat senang, Ra. Itu sangat bagus. Nara mendengus, merotasi matanya. Bagus dari mana, saya? Aku batal jadi janda kembang bersegel. Hardik Nara dengan jeritan hati seorang calon janda. Bagi Nara, hubungan dengan Milan tidak akan pernah selamanya. Cepat atau lambat, mereka akan berpisah. Janda, itu tidak akan terjadi, Ra. Kau tidak akan menjadi janda. Chelsea beralih merangkul pundak Nara. Kak Milan sudah mencintaimu, tuturnya. Nara tergelak, tersenyum sinis. Cinta? Jangan sembarangan, saya. Ya ampun, Ra. Kak Milan menyentuhmu. Itu berarti dia suka padamu. Kalau tidak, dia tidak akan peduli padamu. Jelas, Chelsea. Itu nggak mungkin, saya. Memangnya aku siapa? Wajah biasa aja. Badan mungil, kayak kemasan kecap saset. Ditambah hidup melarat lagi. Lengkap dah. Jauh beda banget sama tipe Kak Milan. Zelin, seorang model. Terang Nara merasa rendah diri. Kalau dia melakukannya denganmu, itu berarti dia mencintaimu. Zelin aja 3 tahun pacaran sama Kak Milan gak pernah diapa-apain sama Kak Milan. Jelas Chelsea tahu dari cerita kakaknya. Ya, terkadang Nara merasa itu cinta. Namun selalu ia tepis prasangka itu. Sekuat hati menolak, Milan tidak mungkin jatuh cinta padanya. Sikap Kak Milan sudah berubah padamu kan? Tekan Chelsea, meyakinkan. Nara hanya terdiam mendengar ocehan Chelsea. Cinta. Batin Nara, seketika memorinya berputar mengingat kenangan bersama Milan. Bagaimana pemuda itu begitu perhatian dan memperlakukannya dengan lembut. Ah, cinta. Apa mungkin Milan Kalinga yang tampan dan sempurna, seorang presidir perusahaan top Maxcal jatuh cinta padanya? Si culun.